segala hal yang ada, yakni poros metafisik, hubungan kosmik antara bumi dan surga, dan rendah tingginya. Sejak zaman kuno, setiap kebudayaan pasti meyakini bahwa tanah airnya adalah pusat dunia, karena hanya tempat itu yang mereka ketahui sebagai pusat alam semesta. Contoh untuk menggambarkan kepercayaan ini adalah peradaban Cina yang dikenal sebagai Kerajaan Tengah. Dengan cara yang sama, orang Mesir kuno menganggap tanah mereka sebagai pusat dunia yang diperintah oleh Ordo. Tempat surga dan bumi bertemu. Dalam dunia ini, ada tempat khusus di mana surga dan bumi diyakini terhubung atau berjarak sangat dekat. Tempat ini disebut aksis mundi atau sumbu dunia, atau juga bisa disebut sebagai poros dunia. Seringkali dianggap tempat yang tinggi seperti gunung, simbolnya yang naik ke langit. Begitu juga orang Yunani yang mempercayai gunung Olympus sebagai tempat tinggal para dewa. Menciptakan cara untuk mengecek jarak. Dalam beberapa budaya, aksis mundi tidak diwakili oleh tanda-tanda alam, melainkan dapat dibangun. Kebudayaan Babilonia kuno dan Sumeria misalnya, membangun piramida atau Angkor Wat di Kamboja dirancang oleh Khmer untuk melambangkan Gunung Meru. Selain ciri alam dan buatan manusia, aksis mundi ditemukan juga berbentuk abstrak. Sebagai ilustrasi dalam kepercayaan mistik, aksis mundi dianggap sebagai jalur yang memungkinkan pelaku berjalan melintasi ruang dan waktu. Akhirnya, dalam beberapa sistem kepercayaan, kita sebagai manusia dianggap sebagai aksis mundi itu sendiri. Hal itu dikarenakan kita berada di antara langit dan bumi. Menurut sistem cakra dalam Hinduisme dan Buddhisme, tubuh manusia diperlakukan sebagai tiang atau pilar atau antara surga dan bumi. Tubuh diyakini sebagai bait suci dan manusia dianggap mampu mengatasi keberadaan dunia mereka melalui meditasi atau doa. Gagasan tentang tubuh manusia sebagai aksis mundi juga dapat dilihat pada manusia Vitruvian, Leonardo da Vinci, dan juga dalam praktik yoga serta tai chi. Aksis mundi juga dikenal sebagai terowongan atau batang pohon, tempat para dukun melakukan perjalanan ke alam lain. Atau kata lainnya adalah saman. Saman ini menggunakan bahasa Tunggu Siberia dan berarti orang yang tahu. Karena seorang dukun sangat menyadari bahwa realitas ini hanyalah cabang kecil dari pohon dunia. Pohon kehidupan atau hanya pohon kehidupan dunia yang terus tumbuh. Sejak zaman dahulu, pohon, terutama yang berlubang, telah dikenal menyembunyikan pintu masuk rahasia ke dimensi dunia lain. Dukun menggambarkan perjalanan melalui aksis mundi sebagai perjalanan melalui saluran atau memanjat pohon, tiang, atau tangga yang membawa tubuh cahaya mereka ke dimensi lain. Sementara tubuh fisik mereka membumi mereka dalam waktu dan ruang lokal. Dukun naik atau turun aksis mundi tergantung pada niat mereka dan tempat mana yang mereka beresonsansi pada saat tertentu. Cabang-cabangnya biasanya mengarah ke masa depan atau alam surgawi, sementara akarnya berkelok-kelok ke masa lalu atau alam bumi bagian dalam. Aksis mundi adalah batang pohon, tiang pusat yang menghubungkan atas dan bawah serta dalam dan luar. Dukun melakukan perjalanan ke alam lain, terutama untuk menerima penyembuhan, kebijaksanaan, dan bimbingan di jalan spiritual mereka.